Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membagi informasi yang sangat penting sekali tentang pengertian narkoba, juga bahaya narkoba, terutama bagi remaja dan generasi muda Indonesia. Nama saya Eugenia Nurgasi, mahasiswi dari STIMA ini, semester 7. Saya seorang karyawan swasta dan seorang istri dan juga ibu dari 2 orang anak. Hobi saya saat ini, saya suka sekali nonton film, saya suka ngopi, dan juga saya sedang suka tanaman hias, terutama aglonema. Kita mulai. Masa remaja, karena hari ini yang hadir adalah remaja ya. Masa remaja tentunya asosiasinya adalah anak-anak yang aktif, optimis, ceria, kreatif, dan selalu ingin tahu. Kita punya fakta, ada beberapa fakta di sini ya, yang berhubungan dengan narkoba. Indonesia darurat narkoba. Saya coba beberapa referensi ya dari beberapa sumber, terutama dari BNN. Ada beberapa fakta yang kita temukan. Ini yang lebih spesifik, fakta-fakta yang kita temui tentang darurat narkoba. Yang pertama adalah angka kematian. 12.000 lebih orang meninggal per tahun, atau 33 orang sampai 40 bahkan 50 kalau tadi melihat data fakta yang pertama itu meninggal setiap hari karena dampak narkoba. Dan kalau kita lihat juga ada kerugian pribadi, kalau kita hitung keseluruhan dari penelitian itu 56 triliun, dan juga kerugian akibat penyalahgunaan narkotika sekitar 63,1 triliun. Ya. Kerugian sosial itu hampir 7 triliun, tepatnya 6,9 triliun. Ini data dari BNN. Dan kalau kita lihat prevalensi penyalahgunaan pengguna narkotika itu dimulai dari usia, dari data dan statistik itu 10 sampai 59 tahun ya. Dan tahun 2014 itu sebesar 4 juta orang. Dari 4 juta orang itu memang terbanyak 74,5% itu adalah laki-laki. Wanita itu hanya sekitar 25%. Lalu kita melihat estimasi jumlah kebutuhan narkotika dan barang bukti yang disita oleh BNN itu 1,6 juta orang itu baru coba pakai. Lalu 1,4 juta orang sudah teratur pakai narkoba. Lalu ada 943.000 itu sudah sebagai pecandu yang tidak bisa lepas. Lalu juga kita lihat di sini 20% pengguna narkoba itu tidak bekerja. Dan ini ada angka yang sangat fantastis ya. 25% itu dari kalangan pelajar dan remaja. Pekerja swasta, instansi pemerintah itu juga cukup besar, 56%. Tapi kita akan fokus kepada pelajar dan mahasiswa sebagai generasi muda yang menempati 25% pecandu narkoba. Narkoba, sebetulnya narkoba itu apa sih? Kita lihat ya, narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Adiktif artinya adalah bersifat kecanduan atau membuat ketergantungan. Narkoba itu singkatan dari narkotika tadi ya, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral ya, secara oral itu diminum atau dihirup atau disuntikkan, dapat mengubah pikiran kita, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi secara fisik dan psikologis. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah nafsa.
yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini kita coba paparkan di sini mengenai penggolongan narkoba. Narkoba itu terbagi dari 3 golongan. Ya. Golongan 1 itu yang sangat berbahaya. Jika dikonsumsi itu berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Golongan 2 itu sebetulnya untuk pengobatan, ya, asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti metadon, petidin, morfin, alfoprodina, dan lain-lain. Dan ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Bedanya dengan golongan 1 itu sudah sangat berbahaya dan sangat menimbulkan kecanduan. Golongan 2 itu potensi menimbulkan ketergantungan. Ya. Nah, golongan 3 itu adalah ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Narkotika, tadi kan narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Sekarang yang pertama adalah narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, ya, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, atau sifatnya analgesik, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berikutnya. Nah, ini jenis-jenis dari narkotika. Narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang cukup rumit. Ya, golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga untuk penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis itu seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah semi-sintetis. Kalau yang di atas tadi sintetis, yang bawah adalah semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika yang alami, ya, lalu kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis narkotika. Yang pertama, narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang cukup rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah narkotika jenis semi-sintetis. Ya, pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika juga, yang alami, lalu kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya juga bisa. Ya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah ini narkotika yang jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses yang cukup sederhana. Karena kandungannya masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Jenis-jenis narkotika yang lain, ya. Nah, ini yang sangat populer di kalangan remaja, ya. Karena harganya cukup murah dibandingkan yang lain, yaitu ganja atau bahasa gaulnya cimeng. Ganja dianggap narkoba yang aman dibandingkan dengan putau atau sabu. Kenyataannya sebagian besar pecandu narkoba memulainya dengan ganja karena dianggapnya ini cuma narkotika ringan gitu ya, jadi nggak apa-apa coba-coba. Nah, jika menggunakan ganja, efeknya adalah pikiran itu akan menjadi lamban, cara berpikirnya jadi lemot gitu ya kalau bahasa muda, dan nampak bodoh. Dan biasanya remaja itu jadi membosankan. Gitu. Ya. Berikutnya adalah heroin atau putau. Heroin adalah obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan, ya, karena efeknya itu sangat kuat. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, dan juga dalam bentuk cairan. Cara penggunaannya dapat disuntikan, dihirup, dan juga bisa dimakan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai narkotika, nah berikutnya adalah psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat.
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Apa contoh-contoh dari psikotropika ini? Yang paling populer adalah ekstasi. Ekstasi ini dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih kuat dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi, jadi mudah haus kalau pengguna ekstasi, sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita terus bergerak. Jadi biasanya mudah menggunakannya sebagai supaya kelihatan energi gitu ya, menggunakan ekstasi, apalagi kalau lagi dugem-dugem. Nah, ini yang sering digunakan oleh anak-anak muda. Ini tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Berikutnya kita belajar tentang sabu-sabu. Nama aslinya metamfetamin, berbentuk kristal seperti gula atau seperti bumbu penyedap. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut, dan kristal. Sekarang juga ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau. Maka dia disebut dengan kata lain yaitu ice. Nah, ini adalah contoh-contoh foto-foto ya yang termasuk narkoba, ya, narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Ya. Seperti dumolit itu obat-obatannya, rohypnol, ekstasi, pil beta, sabu-sabu, sedatif, mogadon. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai narkoba, yaitu narkotika, psikotropika. Yang berikutnya adalah zat adiktif lainnya. Apa itu zat adiktif lainnya? Nah, bahan adiktif itu orientasinya adalah ke otak, yang otak tidak dapat mengontrol dan serba nekat. Contohnya apa? Contohnya adalah alkohol, yang paling mudah ditemui. Ya. Alkohol memiliki efek memperlambat sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik itu adalah refleks gerak, ya, menekan pernapasan, lalu juga denyut jantung, dan mengganggu penalaran dan penilaian. Makanya kalau orang suka mabuk alkohol itu suka nggak bisa berpikir ya. Lalu juga bisa menimbulkan perilaku kekerasan atau lebih beringas. Gejala putus zat dari hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot, halusinasi, dan bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Yang berikutnya yang tidak kita sangka, yang sangat mudah kita temuin di sekitar rumah kita, dan ini harus lebih waspada kalau orang tua ya, karena anak-anak dapat menyalahgunakan. Contohnya apa? Yang zat yang mudah menguap seperti lem aika, ambon, thinner, bensin, spiritus, itu juga merupakan zat adiktif. Efeknya apa? Memperlambat kerja otak, menimbulkan perasaan senang pada awal-awalnya, tapi lama-lama akan puyeng, pusing, ya. Lalu sampai dengan penurunan kesadaran, penglihatan menjadi terganggu, bicaranya juga bisa belok, ya. Lalu kalau dia makin intensif, itu merusak otak sampai ke liver, ya, atau hati, ginjal, dan paru-paru. Napas bisa berhenti karena tadi yang yang terganggu adalah kesadaran dan otak, jadi dan juga jantung, jadi napas bisa berhenti, gangguan jantung, sehingga sampai dengan mengakibatkan kematian. Nah, ini mesti kita lihat juga teman-teman di sini ya, yang remaja-remaja, kalau melihat temannya, sahabatnya, itu coba lebih perhatian, adakah tanda-tanda teman-temannya seperti ini. Atau buat bapak ibunya, kalau melihat anak-anak remajanya di rumah, coba lihatin apakah ada tanda-tanda yang mencurigakan dari anak-anak atau putra-putrinya. Nah, ini tanda-tanda remaja mengkonsumsi narkoba dilihat dari perilaku dan psikologisnya. Ya, biasanya anak menjadi lebih tertutup, ya, dan terlihat seperti merahasiakan sesuatu. Kalau untuk anak remaja yang biasanya punya sahabat, lalu dia sudah mulai make gitu ya, tapi sahabatnya tidak, nah dia biasanya mulai menjauh dari sahabatnya. Ya. Lalu juga perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Lalu juga minatnya jadi berkurang. Yang biasanya dia suka banyak hal gitu ya, tiba-tiba dia tidak menjadi tertarik lagi. Lalu juga konsentrasi belajarnya sulit, ya. Tidak memiliki motivasi dan sehari-hari nampak lesu, gitu ya. Kalau dia konsumsinya ganja dan heroin. Juga biasanya dia menghindari kontak mata, dia nggak berani untuk beradu pandang, gitu, karena menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan rasa bersalahnya. Ya. Lalu juga biasanya dia mengalami kecemasan, paranoid atau mudah curiga gitu ya. Juga menarik diri dari lingkungan sosial dan keluarganya. Kalau tadi dia sudah menarik diri dari teman-teman dekatnya, yang teman-temannya pasti tentu saja tidak menggunakan narkoba ya, dia jadi menarik diri gitu. Juga di lingkungan keluarganya dia jadi membatasi diri, tidak terlalu mau dekat lagi dengan anggota keluarganya.
Lalu juga sering bolos sekolah dan pasti prestasi akademiknya sudah mulai menurun. Itu buat perhatian para bapak ibu guru juga, kalau biasanya anak-anak yang berprestasi tiba-tiba prestasi akademiknya menurun, dan ini perlu dilakukan pendekatan. Lalu juga lama-lama anak akan mudah berbohong, ya. Lalu juga sampai mencuri, ya. Karena kenapa? Karena selalu kehabisan uang. Ya, karena awal-awalnya mau coba-coba, lama-lama dia menjadi pengen coba yang lain, dosisnya semakin bertambah gitu ya. Dan biasanya pemasoknya gitu ya, teman dalam artian yang pertama tadi ngajak itu pasti akan mensuplai terus gitu. Jadi anak ini akan dikondisikan supaya tergantung gitu ya, dan pengen selalu untuk beli, sehingga anak biasanya selalu kekurangan uang. Seperti itu. Lalu juga berikutnya sudah mulai mengabaikan ibadahnya. Nggak mau lagi dia ke masjid atau ke gereja, tuh dia sudah menarik diri. Yang berikutnya kita lihat. Nah, sekarang perubahan fisik yang nampak dari seorang pengguna narkoba. Dari fisiknya kita bisa lihat matanya sering merah, pupil mata juga mengecil atau memang berubah-ubah gitu ya, yang tidak normal seperti biasanya. Juga perubahan pola makan atau pola tidur, penurunan atau peningkatan berat badan yang drastis dalam waktu yang sangat singkat. Lalu juga mudah lelah, justru sangat bertenaga dan tidak bisa diam. Ya, kalau biasa dia menggunakan sabu-sabu. Atau juga ada perubahan sulit atau tidak bisa tidur. Berikutnya adalah perubahan pada penampilan fisik atau ketidakpedulian terhadap penampilan. Biasanya anak remaja kan sangat peduli dengan penampilannya ya, apalagi kalau lihat lawan jenis, tentu usia-usia segitu sangat peduli gitu, rewel gitu, apalagi keluar rumah gitu ya, maunya kelihatan keren. Nah, biasanya anak yang sudah kena narkoba itu dia tidak peduli lagi, karena dia tidak peduli lawan jenisnya, yang di kepalanya itu biasanya adalah ini coba lagi, ini pakai lagi, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sering mimisan. Ya, sering mimisan, juga kadang-kadang batuk yang sulit untuk sembuh. Juga sampai pada tahap berikutnya adalah mengalami kejang tanpa adanya riwayat epilepsi. Yang berikutnya kita akan lihat. Nah, ini perubahan fisik yang terjadi untuk pengguna narkoba dalam tahap lanjut. Ya. Keliling kelopak matanya cekung dan hitam, karena biasanya jadi susah tidur ya, jadi itu efeknya. Bicaranya juga pelo, nggak jelas, suka ngelantur-ngelantur gitu ya. Jalannya sempoyongan, tiba-tiba gemuk atau tiba-tiba kurus, tergantung dia biasa pakai apa. Kalau sering pakai ganja itu biasanya gemuk, tapi kalau biasa putau atau sabu-sabu itu efeknya tiba-tiba kurus. Tangan bisa dilihat apakah ada tanda sayatan atau bekas suntikan, karena tadi ya sifat psikotropika, sifat narkoba ini kan selalu akan menuntut lebih gitu ya, adiktif dan semakin menuntut lebih jumlahnya gitu. Nah, kadang-kadang pada saat-saat tertentu yang remaja ini tidak punya obatnya dan dia sudah merasa pengen untuk konsumsi, itu dia bisa melukai tangannya ya, untuk dicoba dari darahnya tadi. Nah, lalu yang berikutnya gigi banyak mengalami kerusakan ya, kecoklatan, bahkan hitam atau sampai tanggal. Kalau hidung tuh sering meler ya, berair, buat pilek, Nah, ini biasanya buat kasus-kasus yang sudah parah. Atau pemakai putau, itu bahkan sekat di antara rongga hidung itu sampai tidak ada, karena biasa buat ngisep ya, dan makin lama makin sering gitu, sampai dia infeksi meradang ya, sampai tidak ada lagi sekarang. Dan penampilan dari rambut kelihatan lusuh, nggak terawat ya, tadi mudah paranoid, ketakutan tanpa alasan. Kita lihat berikutnya. Nah, untuk orang tua ya, kalau dia sidak di kamarnya itu akan ditemukan obat-obat yang beraneka warnanya ya. Juga ditemukan kertas timah, jarum suntik, jadi itu perlu waspada, hati-hati. Lalu juga ditemukan rokok yang aneh bentuknya ya, yang biasanya tuh linting dewe gitu ya, tingwe di dinding kecil dan pangkalnya berbentuk seperti kayak knalpot gitu. Nah, itu adalah tanda itu lintingan ganja atau cimen ya. Atau dia kalau pakai sabu ditemukan bong atau alat hisap sabu-sabu di kamarnya. Ini wajib bahaya, wajib waspada buat para orang tua. Oke.
Nah, bagaimana pencegahan secara dini? Nah, tadi kan ada tanda-tanda awal, juga ada tanda-tanda lanjutan. Nah, jangan sampai sudah sampai pada tahap lanjut yang sulit untuk disembuhkan. Nah, sejak dini kita harus segera tahu apa itu bagaimana cara mencegahnya. Yang terutama tentu saja harus memahami faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ya, untuk bisa mencegahnya. Ada faktor pendorong. Ya, biasanya anak-anak ini punya pengendalian diri yang lemah. Lalu juga gangguan perilaku di keluarga, dia kebiasaan pemberontak ya. Lalu juga kurang berprestasi di sekolah, atau dia merasa tidak diterima di satu kelompoknya. Jadi remaja ini mengalami satu frustasi gitu ya, di sekolahnya tidak diterima, di rumahnya juga kurang dapat porsi perhatian gitu, nggak punya teman dekat, nggak punya sahabat ya, dia merasa kesepian sebagai seorang remaja. Itu faktor pendorong. Kita lihat faktor individu. Periode sebagai seorang remaja itu karakteristiknya adalah selalu ingin tahu ya. Ingin tahu, ingin coba-coba, dan selalu merasa tertantang. Nah, ini ada bagus dan ada bahayanya ya. Lalu juga dia ingin diakuin sebagai teman ya. Faktor lingkungan, keluarga dan pergaulan. Kalau dia punya pergaulan temannya pemakai, sudah pasti 100% dia akan jadi pemakai. Karena apa? Biasa kalau teman dekat itu tidak enak kalau ditawarin lalu menolak gitu ya. Jadi itu sebagai seorang remaja, kalau memang punya teman, temannya sudah kelihatan bahwa punya kebiasaan tidak baik, sebaiknya tidak berteman lagi, atau libatkan orang tuanya untuk segera temannya itu dapat tindakan gitu ya. Jangan karena kasihan tapi menutupin kondisi dari temannya, itu namanya malah kasihan. Karena apa? Tidak menolong teman, membiarkan teman dalam keterpurukan narkoba seperti itu ya. Oke, berikutnya, bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba? Nah, kita perlu dari peran remaja sendiri ya. Sebaiknya, karena tadi ya remaja itu kan harus optimis, aktif gitu ya, energinya berlebih. Nah, kalau tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler atau tidak banyak kegiatan, itu jadinya energinya nggak kesalurkan gitu. Jadi kesalurkannya ke hal-hal yang negatif ya. Jadi sebagai remaja harus banyak ikut kegiatan ekstra. Bisa dari olahraga, ya tergantung hobinya ya, tergantung apa minatnya. Tidak bisa dipaksakan, nggak suka olahraga dipaksa olahraga gitu ya. Bisa olahraga, kalau sukanya kesenian ya nggak apa-apa di kesenian gitu ya. Atau keterampilan gitu ya. Atau memang aktif di peribadahan ya. Semua kegiatan ekstra ini yang membuat waktu luangnya terpakai. Nah, itu coba dilibatkan. Karena apa? Supaya kita tidak kebanyakan punya waktu untuk hal-hal yang jadi bingung mau ngapain ya, kebanyakan gabut, akhirnya coba gitu ya. Awalnya mencoba, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, bagaimana peran orang tua? Peran orang tua itu tentu saja harus menciptakan rumah yang harmonis ya. Lalu juga kemudahan berkomunikasi, mendidik dengan baik, memberi contoh dengan baik. Bayangin kalau orang tuanya juga memakai narkoba, bagaimana anaknya gitu ya. Atau orang tuanya kecanduan alkohol, ya gimana anaknya gitu ya. Kalau anaknya dapat keseimbangan contoh dari teman-temannya, misalnya atau dari saudara yang lain atau dari sekolah, ya bisa jadi seorang remaja ini tidak ikut memberi kebiasaan yang buruk dari orang tua tersebut ya. Nah, tapi kita mulai dulu lah dari orang tuanya untuk memberi contoh yang baik ya. Lalu juga harus mengawasi program pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba ya. Tadi jangan pernah kecolongan gitu, jangan pernah anggap bahwa anakku mah orangnya baik gitu, anakku mah gak macem-macem gitu. Jadi memang kita harus berjaga-jaga, jangan sampai seperti pencuri di malam hari ya, tiba-tiba kita kecolongan aja seperti itu ya. Lalu juga sebagai teman, lihat teman-temannya, lihat sahabatnya, apakah ada perubahan, apakah mereka butuh pertolongan. Nah, remaja itu harusnya punya kesigapan atau punya insight untuk melihat temannya ada masalah apa seperti itu ya, jangan cuek-cuek gitu. Oke. Yang berikutnya, tips untuk bebas narkoba dan tips menghindarkan diri dari narkoba ya. Tentunya kembali lagi kepada iman ya, kembali lagi kepada iman dan agama masing-masing. Juga kita tingkatkan spiritual kita ya. Agama dan spiritual ini berbeda ya. Spiritual itu lebih kepada bagaimana menghargai kehidupan, bagaimana setiap hari itu kita bersyukur gitu ya. Jadi kalau anak punya spiritual yang tinggi itu pasti dia akan menghargai hidupnya gitu. Hidupnya itu berharga gitu. Jadi jangan sampai saya terjerumus ke hal yang negatif gitu, karena si anak sudah memiliki spiritual yang cukup kuat ya. Lalu juga siapkan diri dan mental untuk menolak ya, apabila ditawari oleh teman ya. Dan memang benar, hati-hati dalam memilih pergaulan teman ya. Jangan hanya gara-gara demi setiap kawan semuanya jadi rusak, masa depan jadi hilang seperti itu ya.
Nah, harus berani berkata, harus berani belajar berkata tidak apabila ditawarin, ya, dengan alasan yang tepat ya. Kalau memang nggak mampu kayaknya saya orangnya nggak enakan, gitu ya. Ya sebaiknya udah menghindarin aja gitu. Ya, kalau kita ngerasa, maksudnya gini, jangan seperti jagoan yang, wah saya nggak bakalan ikut-ikutan gitu ya. Namanya manusia kadang-kadang namanya kita juga tiba-tiba merasa gak enak sama temennya gitu ya. Jadi sebaiknya ya kalau kita ngerasa orangnya enak kan udahlah, mending kita menghindar ya, seperti itu. Lalu juga lebih baik adalah waktu digunakan untuk meningkatkan prestasi, ya, mengejar cita-cita dan keinginan yang lebih baik gitu ya. Lalu tadi kalau ada waktu luang, ambil kegiatan yang sebanyak-banyaknya, kegiatan yang positif ya. Kita harus kejar prestasi akademis ya, prestasi olahraga, prestasi seni budaya dan lain-lainnya. Jadi jangan khawatir, oh saya orangnya nggak pinter, saya orangnya nggak juara, bukan itu aja ya. Mungkin aja jagoan di lapangan gitu ya, atau jagoan main gitar, atau jagoan bergaul gitu. Nah, apa saja yang membuat memang kita jadi positif, itu nggak ada salahnya untuk kita coba ya, seperti itu ya. Lalu juga yang penting adalah sayangi diri sendiri ya. Orang tua saya kurang menyayangi saya, yang mungkin mereka sibuk atau apa ya. Mulai dari diri kita sendiri, kita lahir di dunia, kita itu diri kita sendiri. Jadi yang pertama-tama harus menyayangi diri kita dan kita sendiri gitu ya. Kalau orang tua nggak bisa kasih perhatian, teman kok cuek, so why not gitu. Saya harus menjadi diri saya sendiri kok, karena saya berharga gitu. Jadi jangan merasa rendah diri gitu ya, sebagai remaja ya. Karena apa, masa remaja itu masa yang paling indah ya, masa yang tidak akan terulang lagi, waktunya juga nggak panjang. Jadi jangan sampai masa remaja kita yang indah itu diambil alih atau direnggut oleh yang namanya narkoba ya. Setuju ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana cara mengatakan tidak tadi kepada teman yang menawarin kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik tadi ya? Ya udah enggak gitu ya. Jangan mikir dulu, enggak gitu. Oh, mau cobain apa? Cimeng nih, enggak gitu ya. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Lalu bisa juga kalau memang kita nggak terlalu dekat gitu ya, bisa kita bilang maaf saya nggak tertarik gitu ya. Atau untuk saat ini maaf deh, aku nggak, untuk yang hari ini aku nggak bisa, sorry deh ya. Atau dengan cara tatap mata orang yang menawarkan narkoba tersebut ya. Bersikap tenang dan cepat berlalu, kemudian bisa katakan sorry aku lagi ada urusan, jadi tinggalin tempat nongkrong atau tempat mana gitu ya, pojokan sekolah atau mana itu, udah tinggalin aja ya. Atau yang paling enak, aduh besok aku ada ujian, besok gue ada ujian nih, atau aduh besok gue ada acara keluarga pagi-pagi harus pergi, sorry ya gue cabut duluan, seperti itu ya. Lalu atau kalau nggak, wah gue tuh lagi ada sakit dalam perawatan dokter, gue lagi minum obat, jadi nggak boleh minum obat sembarangan. Nah itu kadang-kadang efektif tuh, temennya jadi nggak berani gitu ya, ngawarin atau memaksakan gitu. Atau misalnya kalau teman sudah mulai coba-coba ngomongin soal itu, langsung ganti topik ya, ganti topik pembicaraan, misalnya masalah olahraga ya, diskusiin aja olahraga yang lagi seru apa gitu kan. Lalu juga bisa bahas film Netflix yang lagi in apa gitu ya. Nah itu apa supaya tidak terfokus pada hal-hal yang tadi tuh, coba-coba cimeng-cimengan tadi ya gitu ya. Kalau memang ternyata mereka tetap maksain, ya udah itu ada saat yang tepat untuk pergi meninggalkan mereka. Nah tadi ya sudah banyak banget kenapa sih ada tips menghindari, kenapa harus harus berani bilang tidak. Itu kenapa sih sebenarnya, emang narkoba itu semenakutkan apa sih? Nah, pasti adik-adik sering bertanya gitu, kan cuman rintingan ganja, kan cuman lem, emang apa efeknya? Nah saya coba sampaikan di sini ya, narkoba itu tidak hanya sekedar gilingan, cimeng, bukan sekedar serbuk-serbuk lucu-lucuan gitu ya, bukan gaya-gayaan gitu ya. Jangan cuma takut sama teman ganteng doang gitu kan, nyoba nggak berani itu. Coba lihat nih apa bahayanya ya. Yang pertama pasti gangguan kesehatan ya. Gangguan kesehatan nggak main-main loh yang ini ya. Misalnya nih katakanlah waktu remaja terpaksa gitu ya ikut pergaulan sama teman gitu, coba-coba awalnya, terus karena pada saat itu rame-rame disuruh cobain, ada yang cobain jarum suntik gitu ya rame-rame, nggak apa-apa sekali doang, aku pasti nggak akan kecanduan. Mungkin bener nggak kecanduan sih, mungkin anak kuat gitu ya, dia coba sekali suntik, terus habis itu nggak coba lagi, udah nggak mau lagi, bahkan nggak mau lagi berteman gitu ya. Tapi sorry, kamu sudah memasukkan zat infeksi penyakit, nggak tahu penyakitnya apa aja, kamu masukin ke dalam darahmu sendiri. Meskipun kamu tidak kecanduan, meskipun kamu sudah sembuh dari narkoba, tapi kamu dapat penyakit yang baru, namanya adalah HIV ya. Memang dia kelihatannya tidak dalam waktu 1-2 tahun, bisa 5-8 tahun kemudian, tapi ya sudah, begitu dapat tidak bisa diulang lagi waktunya ya. Jadi tadi tidak boleh coba-coba, karena coba-coba memang benar kalian tidak
jadi kecanduan gitu ya, kalian bisa meninggalkan narkoba itu, tapi pulang sudah punya oleh-oleh, yaitu virus HIV ya, yang belum ada obatnya sampai saat ini. Yang berikutnya sama, hepatitis kronis. Karena ini temenan nih ya. Mungkin adik-adik bertanya, kok bisa sih, emang dapatnya dari mana gitu ya, karena tadi kalau namanya pakai beramai-ramai itu udah nggak ingat lagi jorok, bekasnya situ enggak gitu kan. Karena mungkin juga salah sadar gitu ya, lalu juga karena sesama setia kawan beramai-ramai. Nah, jarum suntik ini kadang-kadang kalau orang memakai yang berat itu kemana-mana dibawa, dan biasanya mereka setia kawan banget dengan sesama pecandu, jadi ya udah kayak barang yang dipakai beramai-ramai. Nah, kita nggak tahu orang-orang tadi antaranya punya sakit apa ya, jadi kita membuka pintu penyakit ke dalam badan kita. Nah, ini ya, ini hepatitis yang kronis bisa menimbulkan kanker hati. Kami juga nih nggak menimbulkan kematian, kalau ini udah pasti kematian ya dalam jangka panjang. Nah, nggak bikin mati tapi bikin jelek. Misalnya apa? Gigi, gusi habis, hancur semua ya. Belum umur 40 gigi udah habis. Lalu juga gangguan paru dan jantung tadi ya, kalau pakai apa namanya alkohol gitu ya, kecanduan alkohol itu biasanya juga akan lari ke paru-paru dan jantung ya. Lalu buat laki-laki, kalian remaja ya, kalian remaja nanti adalah calon bapak-bapak, kalau kalian apa namanya kecanduan narkoba itu akan pasti akan mengganggu kesuburan dan juga kebugaran kalian sebagai laki-laki ya. Jadi si cendol-cendol tadi sedikit dan tidak aktif lagi nanti pada saat dibutuhkan. Sekarang mungkin tidak dibutuhkan pada saat kalian sudah bertobat, umur 30 mau merit ya, ternyata kalian sudah subur lagi. Nah, buat remaja putri apa yang terjadi kalau kecanduan narkoba? Nah, itu pasti akan terganggu hormonalnya ya. Dia akan mengalami gangguan menstruasi, hormonnya jadi kacau, jerawatan, moodnya terganggu, dan bisa-bisa dia menopause dini ya. Masih muda tapi sudah menopause lagi ya. Ngeri kan ya. Oke, kita lihat lagi apa bahayanya yang lain. Nah, ini sakau tahu ya, kecanduan yang udah sampai sakit lagi badannya ya, sampai sakit semua. Dari sako itu nggak lihat lagi tempat dimanapun dia tiba-tiba nagih, ya sudah kayak gini gitu ya. Nah, ini contoh nih, ini saya ambil dari Google nih, di London ya, di apa namanya di UK, itu orang tua yang kecanduan di overdosis depan anaknya lagi setir mobil terpaksa berhenti ya, gelok nih orang tua ya. Lalu nih yang buat remaja, ancaman untuk drop out dari sekolah, ya gimana enggak gitu ya, apa namanya drop out atau dikeluarkan dari sekolah gitu ya. Kalau DO biasanya mahasiswa itu karena apa, prestasi turun, nggak konsentrasi, nggak pernah ngerjain tugas, ya udah lama-lama keluar dari sekolah, atau kalau nggak DO dia nilainya B semua gitu ya. Nah, bagi seorang karyawan jangan salah, bagaimana mungkin seorang karyawan yang dituntut harus bekerja tepat waktu gitu ya, punya performa yang bagus, ya dia kecanduan narkoba, kadang-kadang bukan sako, kadang-kadang konsentrasinya jadi nggak ada gitu ya, lesu segala macam, akhirnya di PHK. Padahal di saat pandemi begini, perusahaan juga apa namanya memang sedang efisiensi ya, orang-orang yang tidak perform tentu saja akan jadi list di atas untuk di PHK ya. Yang berikutnya bangkrut. Kenapa bisa bangkrut tadi ya, kalau misalnya punya anaknya apa namanya kecanduan, tadi dari apa namanya, dari dia punya kebiasaan mencuri gitu ya, dari hal kecil mencuri cuma selembar dua lembar dompet ibunya, lama-lama apa namanya perhiasan ibunya gitu ya, sampai bahan-bahan di rumah itu bisa habis dijual gitu. Nah, kadang-kadang orang tuanya udah sampai frustasi ya, sampai orang tuanya udah depresi gitu, ikut frustasi lah gitu memikirkan anaknya ini. Nah, misalnya anaknya dimasukin ke apa namanya rehabilitasi gitu ya, supaya dia sembuh gitu. Nah, apa namanya rehabilitasi juga nggak murah ya. Jadi apa namanya dampaknya tuh banyak sekali gitu, dari nggak cuma diri sendiri, orang tua pun jadi kena. Yang berikutnya kematian kalau misalnya seorang remaja itu ya kecanduan narkoba udah nggak bisa ditolong lagi, rehabilitasi bolak-balik ya, dikabul-kabul lagi, ngabisin orang tuanya gitu kan, ujungnya meninggal gitu. Nah, kalau meninggal cepat ya udah lebih bagus gitu kan, artinya nggak sampai membuat orang tua lama menderita, nggak ngabisin harta orang tuanya. Yang paling sedih apa, orang tuanya udah habis-habisan, utangnya banyak untuk biayain dia rehabilitasi, ujungnya anaknya mati juga. Bisa jadi orang tuanya bercerai, masih punya adik, jadi adiknya nggak ikut apa-apa, ikut korban harga-harganya kalian. Jadi apa namanya candu narkoba tadi. Jadi pikir lagi sebelum mencoba, pikir lagi dampaknya apa ya. Kalau kamu nggak sayang kamu sendiri apa, nanti mati aja, tapi adikmu, orang tuamu itu kena semua karena apa namanya kebiasaan kamu ya. Ingat ini ya. Ya, berikutnya kita lihat. Ya udah. Nah, lanjut lagi ya mengenai dampak kecanduan narkoba. Ini selalu diulang-ulang dan ditekankan karena apa? Ya supaya pada takut gitu. Jangan coba-coba karena ngerasa cuman apa namanya ngelem kok, cuman coba minum kok, cuman bubuk-bubuk cuman begini aja kok. Jangan salah, dampaknya banyak sekali. Nih, hukuman penjara
karena hukuman penjara udah jelas ini kan dilarang ya oleh hukum begitu. Jadi pemakai pun bisa akan ditangkap gitu. Dan apalagi kalau awalnya jadi pemakai, lama-lama nggak tahan, lama-lama jadi pengedar. Pada saat jadi pengedar sudah pasalnya sudah berbeda ya, bisa dipenjara, hukuman mati ya. Kalau di Malaysia jangan coba-coba, gantung hukumannya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini ya dampak dari narkoba tadi ya, hilangnya pesona masa muda. Ini ada contoh realnya. Memang artis tuh paling rawan kena godaan narkoba ya, karena biasa public figure ya, dia butuh kekuatan gitu, butuh kalau lagi mau manggung gitu kan, dia butuh relax. Nah ini lari dari narkoba. Kita lihat nih apa dampaknya ya. Mungkin dampaknya nggak sampai kena HIV, nggak sampai kena hepatitis gitu, tapi melihat kulit ya, bentuk muka, pesona muda itu langsung hilang semuanya. Nah ini adalah public figure di Indonesia ya. Ini umur 35 yang awalnya ganteng udah jadi om-om ya. Ini yang cantik begini ya, Sheila Marcia umur 27 udah seperti ini. Itu juga ya, masih umur 21 ya, lagi ganteng-gantengnya, lagi muda-mudanya, tapi karena narkoba direnggut masa mudanya ya. Masih nggak percaya ini orang Indonesia? Kita lihat ya berikutnya. Nah, ada yang kenal ya artis terkenal ini karena narkoba, penampilannya jadi seperti itu. Lindsay Lohan yang dulu terkenal banget jadi seperti ini ya. Britney Spears kurang apa cakepnya jadi seperti itu ya. Masih mau coba narkoba? Masih mau? Kita lihat ya berikutnya ya. No, say no to drugs ya. Karena apa? Hidup kita sangat berharga ya. Love your life dan love yourself. Hidup kita sangat berharga, jadi jangan sampai narkoba mengambil alih dan merenggut. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.